Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Kita lanjut lagi live session kita pada malam hari ini dengan bahasan berlatih command line atau command line interface atau terminal ya. Sekaligus juga kita berkenalan dengan version control yaitu namanya Git ya. Git dan command line, oke. Jadi ini slide-nya persis dengan yang teman-teman lihat di materi ya, di materi juga slide-nya ini. Jadi saya mengulang lagi aja ya, sebelum kita nanti akan bahas atau saya demokan dulu. Oke, nah jadi command line ini adalah satu interface ya, antar muka dari sebuah perangkat komputer biasanya. Perangkat komputer baik itu desktop, laptop gitu biasanya dia memiliki antar muka untuk kita berhubungan dengan mesin ya. Nah, sebetulnya proses-proses yang kita lakukan di dalam mengoperasikan sebuah PC, sebuah komputer, sebuah operating system gitu ya. Sebetulnya itu tuh asalnya adalah perintah-perintah dasar seperti membuka folder misalkan ya. Terus juga membuat suatu file baru, menghapus folder, copy dari satu tempat ke tempat lain gitu. Terus juga buat directory baru dan seterusnya. Jadi buat mungkin dulu ya, buat saya ketika mengenal terminal atau command line pertama kali ini kok kayak kita ibaratnya ini ya hacker ya. Ya dulu erat kaitannya kalau seorang hacker tuh biasanya ngebukanya tuh terminal, dia nggak buka aplikasi-aplikasi yang udah ada graphical user interface gitu ya, nggak ada gambaran tombol klik sana klik sini, tapi dia cuma ngetik cepet gitu ya. Juga command line ini biasa kita pakai juga untuk ngetes kalau kecepatan internet kalau lagi main game tuh segala macam ya. Kita ngetes ping ya, ping internetnya apakah bagus atau enggak, apakah connect atau enggak gitu ya. Nah sekarang justru kegunaannya itu kita bisa gunakan lebih banyak lagi. Dan teman-teman sebagai seorang web developer kayaknya sangat erat kaitannya ya. Dia mau memakai apapun kayaknya terminal itu selalu harus tahu lah cara pakainya. Gitu ya. Nah, sintaks-sintaks dasar di command line, contohnya ini CD, itu change directory. Jadi CD itu untuk teman-teman pindah dari satu directory atau satu folder, pindah masuk ke folder yang lain gitu. Terus juga ada make directory atau disingkatnya mkdir gitu ya. Terus ada ls untuk mencari tahu isi dari sebuah directory, isinya file apa aja ya, atau foldernya ada apa aja di dalamnya. Terus juga ada touch itu untuk membuat file baru ya. Terus juga ada pwd, ini kepanjangan singkatan dari path name of working directory. Ini untuk mencari tahu kita lagi berada di mana ya directory kita, alamatnya di mana nih kita. Nah, mungkin perlu jadi catatan teman-teman. Jadi di beberapa di terminal ini juga ada beberapa jenis ya. Kalau teman-teman makainya Windows, biasanya teman-teman pakainya CMD ya. Bawaannya itu CMD atau sekarang ada namanya PowerShell ya. Nah, ada beberapa perintah yang tidak kompatibel gitu ya. Jadi sederhananya saya kurang tahu juga ya, kurang begitu mengerti. Eh, jadi kalau Windows agak beda. LS ini nggak ada ya, LS ini nggak bisa nih di CMD. Bisanya tuh dir paling gitu, yang miripnya. Tapi di PowerShell kayaknya dicobain, teman-teman nanti kita cobain ya. Harusnya bisa sih LS kalau nggak salah ya. Dan beberapa perintah lain kayaknya ada yang kurang, ada yang bisa di CMD, ada juga yang
nggak bisa. Jadi yang jadi patokan biasanya sih, teman-teman pakai Git Bash ya. Jadi pakai bash, dari Git gitu. Jadi terminalnya Git pas nginstal itu kita dikasih juga terminal, yang, dari Git ya, dari Git Bash. Terus juga, eee, terminal yang lain misalkan teman-teman install, terminal yang lain contohnya, CMDR, eee, konsol emulator ya. Jadi itu tampilannya lebih menarik, teman-teman bisa buka tab baru. Kalau CMD itu teman-teman nggak bisa buka tab ya, karena kalau mau ada bikin tab baru itu ya harus bikin window baru intinya ya. Jadi kalau mau CMD-nya lebih dari satu, harus buka window baru ya CMD-nya. Nah kalau, yang lain-lain kayak di Linux, Ubuntu gitu misalkan, atau di Mac, itu bisa buka terminal tuh lebih dari satu ya. Jadi satu window tapi banyak tab misalkan, gitu. Jadi ada beberapa kemudahan emang kalau pakai Linux. Tapi tidak usah khawatir, jadi teman-teman kalau mau masih pakai CMD juga nggak apa-apa. Tapi saran saya pakailah, minimal Git Bash lah ya, Git Bash. Git Bash enak juga kok, gitu. Nah, terus kita masuk ke materi Git ya, latar belakangnya ini. Jadi, dulu kita mengedit, versi dari sebuah file, sebuah, pekerjaan, sebuah project apapun ya. Contohnya ini nih, skripsi nih. Skripsi kan, banyak revisinya, revisi terus revisi. Kita pengen nge-save itu nggak pengen di-save di satu versi aja, pengennya pas revisi pertama ya udah ada historinya ya di-save di satu file. Kalau ada revisi lagi jadi di-save lagi dengan nama yang lain, revisi-revisi terus aja sampai kayak gitu. Eee, ini kalau revisinya sampai berkali-kali jadinya kayak gini ya, jadi panjang banget harus cari nama yang unik gitu ya. Nah kan bisa aja skripsi revisi satu revisi 2 padahal gitu aja ya gampang ya. Nggak usah serepot ini, cuman ini lebaynya kayak ginilah istilahnya teman-teman ya. Padahal, nah kalau pakai version control, itu kita bisa satu file aja, satu project aja, cuman ada macam-macam versi gitu. Jadi skripsi ini bisa, satu file aja, cuman di dalamnya terdapat informasi, versi-versi lah istilahnya ya, versi-versi. Nah biasanya kalau teman-teman punya sekarang ada Google Doc, atau Google Drive ya, teman-teman bikin ya Google Doc ya, bikin Google Doc di Drive di Google, itu ada catatan, historisnya ya, historis dari versi. Jadi kalau kita ngedit-ngedit terus, itu dicatat tuh siapa yang ngedit dan juga kapan terakhir diedit dan apa perubahan yang dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Nah jadi Git ini adalah, solusi dari permasalahan tadi ya, kalau kita pengen punya satu project lalu kita atur versi-versi, historinya lah ya, gitu. Jadi sebutnya ini version control system, Git ini. Jadi Git itu tuh teknologinya, gitu ya. Apa bedanya Git dengan GitLab, GitHub, dan lain-lain? Git itu ibaratnya ya mesinnya ya, teknologinya ya. Lalu, penyedia, layanannya ada banyak gitu ya. Contohnya GitLab, GitHub, Bitbucket. Ya itu ibaratnya provider-nya lah ya. Jadi, internetnya sama istilahnya, tapi provider-nya, atau teknologi yang dipakai sama 4G ya kan, tapi provider-nya banyak ya kan, ada, banyak hal ya dan juga setiap layanan, setiap provider nih eee, menawarkan keunggulannya masing-masing ya, jadi ada keunggulannya juga yang ditawarkan. Teman-teman bisa milih di antara GitLab, GitHub, atau Bitbucket. Terus juga apa bedanya GitLab sama GitHub, ada yang juga yang nanya kayak gitu ya. GitLab, GitHub ya kayak teman-teman kalau ditanya apa bedanya Indosat dan Telkomsel ya kan, sama-sama internet ya kan, cuman bedanya ya layanan yang diberikan gitu ya. Nah, sejauh ini kalau, GitLab itu lebih cocok untuk project-project yang
open source ya, karena dia tidak terbatas untuk kolaborasi, banyak orang gitu ya, dan tetap gratis maksudnya gitu ya. Kalau GitHub ini awalnya dulu tuh kalau kita bikin project, bikin satu project pengen kontributornya lebih dari 3 misalkan ya, dan dia itu private atau dilindungi gitu ya, nggak boleh ada orang lihat, itu tuh harus bayar. Kalau sekarang sih udah ikutan gratis juga sih, tapi GitLab udah lebih lama dia, gratisnya ya, dan lebih banyak lah fitur-fitur gratis yang ditawarkan ke kita, gitu. Jadi teman-teman, kalau yang udah punya GitHub, silahkan nggak apa-apa untuk tugas-tugas yang ke depan ini bisa pakai GitHub. Nah, cuman kita udah kasih tahu dari sekarang ya, kuis 3 nanti kita akan publish di GitLab gitu ya. Jadi kalau teman-teman punyanya GitHub, nggak bisa nge-clone ya, maksudnya ya nggak bisa, harus beda-beda layanan istilahnya ya, beda server gitu. Jadi harus punya akun GitLab juga untuk bisa mengerjakan kuis 3 nantinya, kayak gitu. Oke, ya kembali lagi ke bahasan Git ya. Jadi version control ini tujuannya dibuat adalah untuk memudahkan pengerjaan proyek yang dikerjakan bersama. Jadi, eee, Git ini muncul juga karena, awalnya kolaborasi. Jadi sejarahnya penemu Linux ya, jadi penemu Linus Torvalds ini yang juga menemukan teknologi Git ini ya. Jadi dia, sebetulnya dia orangnya, nerd banget dan susah untuk kolaborasi sebetulnya. Kalau saya, nonton, TEDx-nya ya. Tapi kata dia, dia mencoba untuk terbuka ya, project dia akhirnya coba deh dibikin open source gitu ya. Jadi orang lain boleh ngeganggu kode dia gitu ya. Tapi dia bikin aturan gitu. Jadi bikin aturan cara ngeganggunya itu jadi nggak boleh langsung ngedit file, tapi siapa yang ngedit, kapan diedit, dan juga apa laporannya, ada apa aja harus rapi ya. Dibikin sistemnya supaya, kalau mau ngubah-ngubah atau mau kolaborasi itu, eee, tercatat tuh ya, apa aja yang kamu ubah, kamu itu ngapain, semuanya harus tercatat, kayak gitu. Nah, lalu muncullah, jadi besarlah sampai sekarang ya, untuk di dunia software development Git ini dipakai. Di seluruh software development ya, kalau teman-teman mau skripsinya di Git juga boleh, gitu. Jadi biasanya kan mungkin teman-teman pakai Drive, ini pakai Git, ini boleh juga ya. Nah, lalu cara kerja Git itu seperti apa sih? Nah, jadi, di sini ada 3 tempat ya teman-teman ya. Sebenarnya 2 tempat. Yang pertama adalah remote. Tempat pertama remote. Remote ini tempatnya di server penyedia layanan Git. Contohnya GitLab misalkan. Ya, remote ini adalah, tadi servernya si penyedia layanan. Lalu ada, repository ya. Repository ini tempatnya sih di komputer kita, di lokal kita ya. Jadi ada workspace. Workspace itu lokal kita juga gitu ya. Di workspace ini kayak bikin suatu tempat namanya repository. Jadi di komputer kita itu, ada repository, ada lokal repository ya, dan juga ada remote, sebutnya juga remote repository biasanya. Nah, remote adanya di cloud sana, di penyedia layanan Git. Nah, kalau repository yang lokal itu adanya di tempat kita, di komputer kita, gitu ya. Nah, caranya itu gimana kalau kita pengen menghubungkan ke Git? Ini, kalau dilihat panahnya bolak-balik ya, jadi memang bisa, bisa mulai dari remote dulu, terus teman-teman mulai ngerjain, terus nanti dibalikin lagi ke remote, terus kayak gini. Bisa juga teman-teman mulai dulu kerjaannya di lokal teman-teman, terus nanti dihubungkan ke, eee ke remote, itu bisa juga. Jadi ada 2 cara teman-teman. Yang pertama teman-teman bikin dulu remote-nya, tempat remote repository-nya. Ibaratnya teman-teman mungkin bikin sebuah folder di Google Drive ya, misalnya kayak gitu. Bikin remote repository kayak gitu. Jadi kita bikin dulu di penyediaannya, contohnya di GitLab. Kita bikin repo-nya dulu. Eee, habis kita bikin repo,
Si tempatnya itu kan di sana masih kosong ya, bisa kita isi satu file aja readme.md biasanya. Nah, karena di remote-nya masih kosong, kita ibaratnya mau clone ya, clone ini mirip dengan download gitu ya. Kita clone repository, remote repository kita clone nih. Kalau clone kan kayak ibaratnya nge-cloning ya. Jadi bener-bener, kita bikin salinan dari remote repository yang kita punya, yang baru kita buat. Kita clone terus nanti, muncul di desktop kita, di workspace kita. Terus, habis kita clone gitu ya. Nah, habis kita clone tuh kita bisa mulai nambahin macam-macam hal, bisa nambahin file baru, nambahin folder baru di dalamnya ya. Jadi setelah kita clone tuh nanti hasil clone-nya itu berupa suatu folder. Nah, di folder tersebut kita bisa tambahin file baru, folder baru lagi di dalamnya, subfolder lagi dan lain-lain gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan banyak hal, nggak cuma satu file aja gitu ya. Terus nanti kita staging. Nah, ini add ini sebutnya proses staging. Jadi sebelum kita menambahkan ke repository biasanya kita add dulu. Add ini maksudnya adalah, kita habis ngedit apa aja nih. Misalkan saya punya banyak kerjaan, saya mau ngerjain A, B, C, D gitu ya, tapi sekarang saya baru beres A sama B doang, gitu. Nah, C sama D udah dikerjain sih, tapi belum beres misalkan ya. Nah, berarti, A sama B saya mau tambahin dulu, di staging dulu, ibaratnya saya, "Oh, udah beres yang ini." Saya staging. Berarti staging itu siap untuk ditampilkan istilahnya, siap untuk di-upload ibaratnya ya, gitu ya. Kita bisa add dulu, add gitu ya. Nah, itu staging. Terus setelah kita add, kita bisa melakukan commit. Nah, commit itu jadi untuk mencatat ya, memberikan catatan ya, terhadap perubahan yang kita buat. Contohnya tadi saya bilang, A, B, C, D saya udah ngerjainnya baru beres A dan B doang. Jadi saya nanti di komitannya, sudah beres A dan B misalkan gitu ya. Itu, dan catatan komit ini kan terserah kita, bebas sebetulnya. Cuman, jangan terlalu bebas juga, tetap harus ada maksudnya. Jangan misalkan bismillah gitu komitnya atau dan. Nah, dan apa kan nggak dijelasin gitu. Jadi komit tuh bahkan ada yang strict banget komitannya itu harus kayak gimana, misalkan harus mengandung kata apa. Jadi dicatat tuh, udah dicatat perubahannya apa, filenya juga apa gitu ya. Nanti tersimpan di repository ya. Nah, habis tersimpan di repository itu masih di lokal kita ya. Masih di lokal kita, masih masih di tempat komputer kita nih. Nah, kalau kita mau ngupdate perubahannya ke remote, yang di remote kita ini kan belum ke-update gitu ya. Jadi perubahannya masih ada di lokal kita. Kalau mau ke-update gimana caranya? Kita push gitu. Nah, habis kita push si remote-nya ini nanti akan terupdate dengan perubahan yang kita tambahkan tadi. Gitu ya. Terus tadi ada yang nanyain fetch sama pull apa bedanya? Fetch itu jadi, entar ya, fetch sama pull. Fetch itu jadi kayak kita apa ya, kan, kita punya lokal, kita punya remote juga ya. Fetch itu untuk narik, ibaratnya gini, kan, di remote repository ini nggak cuman satu orang nih yang ngerjain, tapi ada banyak kalau kita kolaborasi sama orang lain ya. Nah, kalau ada update-an terbaru di remote gitu ya, dan kita belum terupdate kan ya, kita bisa fetch dulu, kita fetch, kita lihat apakah ada perubahan atau enggak, gitu ya. Jadi nanti bakal ketahuan kalau kita itu, kurang up to date lah istilahnya gitu ya. Ibaratnya kayak kita punya Windows ya kan, selalu ada notif tuh, kamu kayaknya out of date gitu, harus di-update. Nah, itu karena udah di-fetch duluan. Jadi si repository kita ngelihat ke remote, nge-fetch gitu ya, apakah ada perubahan yang baru, ada ternyata. Nah, itu jadi cuman ngambil, kabar doang gitu ya, fetch itu ya. Cuman ngambil apakah ada komitan terbaru atau enggak.
gitu. Jadi yang dilihat itu adalah committan di remote-nya, ada yang terbaru atau enggak, gitu. Itu kan itu versi terbaru. Nah, kalau ada yang baru kita bisa pull. Nah, pull itu jadi kayak kita menyamaratakan apa yang ada di remote ya dengan yang ada di repository kita. Nah, kalau pull ini nanti suka ada konflik. Kalau kita pull ya, konfliknya apa? Konfliknya adalah kan misalkan kita ngedit, kan kita kolaborasi bareng orang lain nih. Tiba-tiba saya udah ngedit file A tadi ya. Ada teman saya ngerjain juga, udah nge-push juga, dan dia bikin perubahan yang ibaratnya berbeda dengan punya saya di repository saya. Jadi ada di line 10 misalkan, nah dia ngetik sesuatu, kalau saya di line 10 ngetiknya yang lain gitu, sesuatu yang lain. Kan jadi ada 2 versi yang berbeda. Nanti selalu ada konflik. Konfliknya nanti pas di-pull ya tenang teman-teman, kalau ada konflik seperti itu tinggal teman-teman resolve konfliknya aja, baru nanti bisa dilanjutkan pekerjaannya ya, gitu. Jadi konflik tuh nanti filenya jadi agak rusak ya. Teman-teman tinggal benerin aja dulu sebetulnya, bisa. Nah gitu ya, kalau kalau fetch berarti cuman kayak cari tahu apakah ada updatean terbaru gitu. Kalau pull itu memang benar-benar ngupdate gitu, ngedownload updateannya. Apa nih? Banyak nih. Kita cek dulu ya. Kenapa harus ada proses git add dulu? Apa fungsinya? Kok nggak langsung tercommit aja? Ya kadang gini, kadang kan tadi saya bilang ya, kadang kita ngedit banyak hal, tapi kita nggak pengen semuanya kita staging dulu, karena yang lain belum beres gitu. Jadi kalau semuanya tercommit, padahal ini belum beres, saya nggak pengen. Ini masih rusak kan file yang ini tuh. Udah saya ubah-ubah, cuman masih belum beres lah gitu. Daripada saya ikut ke commit dan nanti ikut ke push gitu ya. Berarti nanti kan yang orang lain mau ngedownload, dia ngedownload file yang rusak. Padahal kita bilang, yang itu belum beres gitu. Kan nggak pengen kayak gitu kan, repot ya. Gitu. Jadi eh, diatur tuh, ada stagingnya dulu. Jadi yang ke push itu adalah yang tercommit saja gitu. Yang ikut ke commit aja. Jadi dan yang ke commit adalah yang udah ke add doang gitu ya. Jadi kalau nggak ke add dia nggak akan ikut ke commit gitu. Dan kalau nggak di commit nggak akan ikut ke push gitu. Eh, terus apa lagi nih? Kalau sebaliknya gimana? Mulai dari lokal. Mulai dari lokal ke tadi kan menghubungkannya dari clone ke GitLab. Mulai dari lokal masukin GitLab gimana? Di sini juga dikasih tahu ya. Kalau mau bikin apa? Kalau dari lokal, nah teman-teman nanti di workspace-nya berarti bikin folder biasa aja gitu ya. Nanti teman-teman tinggal kasih perintah git init tadi ya. Nah, nanti dia di folder tersebut nanti terinisiasi sebuah git gitu ya. Sebuah git repository. Jadi biasanya filenya itu atau foldernya itu ada dia hidden, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan kalau kita git init nanti dia muncul sebuah folder .git ya. Dia hidden, dia tidak terlihat kecuali teman-teman. Jadi bisa dilihat di view di Windows Explorer-nya ya, cek aja tuh ada folder .git. Nah, di folder .git itu sebetulnya tersimpan tadi versi-versi yang tadi, pokoknya mesin Git-nya itu ada di situ. Gitu ya. Nah, habis di Git init, nah teman-teman tinggal ngedit banyak hal aja gitu ya. Ngedit, nambah file dan segala macam gitu ya. Baru nanti add dan commit. Nah, add commit itu nanti teman-teman jadi tercipta satu repository lokal, belum ke push nih ya. Nah, repository lokal ini kalau mau di-push ya harus punya tempat dulu. Ibaratnya ya, mau di-push kemana ya kan? Makanya ada git remote add origin ya kan ya. Yang teman-teman tadi ada perintah git remote add origin itu artinya untuk menambahkan origin dari remote kita gitu ya. Remote kita tuh alamatnya di mana ya kan?
Jadi biar si repository ini punya alamat untuk di-push gitu ya, untuk disimpan lah, di-upload mau kemana. Nah, tadi ada teman-teman, yang bertanya, "Kok nggak bisa di-push ya?" Ternyata itu repo punya entar saya lupa, itu repo punya kita kayaknya ya yang contoh ya, yang teman-teman nggak bisa push karena bukan punya teman-teman ya kan, gitu. Jadi pas nge-push tuh dihalangin karena ya ditolak atau apa istilahnya 403 ya, eee, error-nya tuh. Ditolak karena user-nya bukan yang punya otoritas, eee, ke untuk nge-push gitu. Nah jadi, eee, teman-teman kan bikin dulu tempatnya, jadi kalau bikin dari lokal gitu ya, bikin terus add commit seperti biasa, habis commit di remote repository-nya di-add dulu git add remote git add git remote add origin ya, git remote add origin. Nah nanti terhubunglah dengan satu remote, habis itu kita push. Nah nanti langsung ke update gitu. Jadi gitu kalau arahnya dari lokal gitu. Nah teman-teman harus bisa bedain nih, mau dari lokal ke remote, mau remote ke lokal. Kalau remote ke lokal namanya clone. Kalau dari lokal ke remote sebutnya apa ya, eee, ya disebutnya itulah kebalikan dari clone gitu ya. Kalau seandainya biar agak konflik antar programmer, ya justru, eee, biar nggak konflik, kalau konflik mah sedikit-sedikit bolehlah ya. Maksudnya asal kita tahu apa yang kita edit, apa yang kita kerjain ya, asal bisa di-resolve mah nggak apa-apa. Ya strateginya jangan banyak-banyak ngedit, apa maksudnya nge-commit itu nge-commit itu teman-teman bisa berkali-kali ya sebelum di-push. Jadi nggak harus commit itu add commit langsung push. Jadi nggak bisa commit lagi atau add lagi tuh sebenarnya sebelum push teman-teman bisa kerjain lagi ya kan. Contohnya gini lah, teman-teman ngerjain banyak hal ya, A, B, C, D, E tugasnya teman-teman, sekarang. Terus, A udah beres, saya mau commit, git add dulu, git add A, baru di-commit, nah habis itu saya ngedit lagi, nggak usah di-push dulu misalkan. Saya udah ngedit B, jadi, B udah beres, berarti git add B, terus saya nggak mau nge-push juga, misalkan mau C dulu deh, ya udah kerjain lagi, ngerjain yang C, nanti git add C, baru di-commit, gitu. Sampai ke habis tugas teman-teman gitu ya, eee, baru di-push gitu. Nah nanti biasanya sih kalau konflik itu, berat kalau misalkan teman-teman, ya banyak perbedaannya, maksudnya terlalu banyak baris kode yang terlalu berbeda sama yang punya teman kita, gitu ya. Nanti harus di-resolve-nya, wah agak repot lah gitu. Nah kan kalau seringnya ke commit-nya sering, agak lebih sering ya, itu nanti kan ibaratnya baris kode yang diubahnya tuh terlihatnya kayak, oh sedikit gitu, ini mah konfliknya. Jadi nge-resolve-nya juga ringan gitu. Jadi strategi untuk nge-commit itu jadi adalah tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Artinya apa? Jadi kalau teman-teman baru ngetik 2 variabel doang, nggak usah add dan commit juga gitu. Karena itu masih dingin kodenya, belum belum panas ya. Tapi jangan juga terlalu panas. Jadi ketika kodenya udah beribu-ribu baris, baru teman-teman commit gitu ya, add dan commit, nanti juga takutnya teman-teman yang lain ngedit di file yang sama dan akhirnya konflik gitu. Jadi udah beribu-ribu file baru commit, nanti terlalu banyak gitu barisnya. Ya kayak gitulah intinya ya, untuk mengurangi konflik. Jadi kalau konflik mah ada juga nanti teman-teman bisa pakai bikin branch berbeda itu bisa. Nanti nge-push-nya tuh ke branch. Jadi bisa bercabang dulu ya, setiap satu orang punya satu branch misalkan. Itu boleh, kayak gitu juga.
Nanti ada satu orang aja yang bertugas untuk menggabungkan dua branch itu gitu ya, biar dia doang yang mungkin bakal menemukan konflik gitu ya. Kalau kita yang ngerjainnya masing-masing, mungkin nggak akan dapat konfliknya gitu misalkan. Cara kembali ke commit bisa get revert juga kalau nggak salah ya, revert. Jadi bisa kita revert ke git revert, terus nanti commit itu nanti setiap satu commit punya hash-nya ya, punya kayak token khusus yang dia itu unik gitu ya. Jadi setiap kita commit dia unik tuh, ada kode unik. Kalau kita mau kembali ke situ, kita tinggal revert ke commitan tersebut, ngasihin kode. Oke, kita lanjut ya. Ya ini tadi sudah diceritakan beberapa ya, ada clone, add commit dan push, ada juga git pull, ada juga check out, pindah branch. Jadi kita bisa bikin percabangan dari satu pekerjaan ya, gitu. Nah kita akan lanjutkan dengan demo ya. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Udah ya tadi pertanyaannya. Nah ini saya pakai CMder ya. Jadi bisa pakai ini, bisa pakai Git base. Nah ini ya. Ya kalau saya sih subjektifnya saya, menurut saya lebih enak aja interface-nya. Ada warnanya pertama itu. Terus juga kadang CMD itu agak sulit untuk di scroll ya, kalau nggak salah ya. Bisa teman-teman bandingkan aja mana yang lebih enak lah ya. Kalau di sini saya bisa LS ya. Di sini juga bisa LS. Tapi kalau di CMD nggak bisa, bisanya dir paling ya. Nah bisa. Terus satu lagi mungkin PowerShell ya. Kita cek. LS. Nah LS bisa. Paling kalau mau yang bawaan Windows pakainya PowerShell aja teman-teman. Atau kalau teman-teman pakai VS Code biasanya sih udah ada bawaan terminal di dalamnya ya. Kalau pakai Sublime juga ada ya biasanya. Atom, kalau Atom harus diinstal dulu kalau nggak salah, kalau pengen pasang terminal di dalamnya. Jadi bisa banyak pilihan, tergantung teman-teman suka yang mana terserah ya. Nah, saya pakainya misalkan yang Git base dulu deh. Nah, kalau Git base ini keunggulannya adalah ya dia sudah ada integrasi dengan Git ya. Jadi ada cirinya tuh kalau ada satu folder yang dia itu punya dia itu merupakan sebuah repository Git. Dia ada cirinya gitu. Jadi apa aja tadi ya? Ada saya bisa cek ini saya lagi ada di mana. Nah, saya ada di C, di directory-nya si folder ini adanya di C, terus folder users, terus ada di folder do up ya. Terus saya bisa cek di dalam ini ada apa aja, bisa pakai ls gini, ada folder, ada file juga. Kasih tahu sama dia ya. Saya bisa ke dokumen saja misalkan ya. CD, nah pakai CD itu artinya change directory. Jadi saya masuk ke folder documents. Documents itu yang ini kan ya. Nah ini. Nah kalau kita udah hafal, sebetulnya kan ini CD itu kan proses yang sama aja kan kayak kita kecek gitu. Terus katanya ke folder users gitu ya. Nah itu ada do hub, ya kan? Jadi proses klik sana klik sini kan sebenarnya ini ada grafik user interface-nya ya. Jadi ada grafis yang kita bisa klik sana klik sini
drag sana, drag sini dan lain-lain ya. Tapi kalau di terminal ini satu perintah aja gitu. Gitu. Jadi untuk pindah folder aja harus CD-CD-an gitu. Nah, ini saya mau masuk folder documents karena di sini ada documents ya. Ini tinggal CD documents. Oke, udah. Kalau ini udah terlalu ke bawah, saya sih biasanya enakan clear dulu gitu. Nah, di dokumen saya cek ada apa aja, ada banyak. Misalnya saya mau bikin folder baru ya, tinggal mk dir demo git. Nah, saya masuk demo git. Dan karena mkdir kan jadi membuat directory baru kan ya. Awalnya nggak ada demo git. Kalau kita cek lagi, sekarang demo git ada ya baru. Jadi kita bisa cd ke situ. cd demo git. Di sini isinya masih kosong karena memang folder baru kan ya. Dan di sini saya bisa buat ya banyak ya. Kita bisa mulai ke Git, masuk ke Git aja ya. Nah, untuk buat file baru gimana? Nah, caranya adalah saya sebelum ke Git kita bikin file baru deh. Bikin index.html ya, tinggal touch spasi nama file yang mau kita buat ya. Saya bikin index.html, touch index.html dan kita cek isinya sekarang udah ada index.html. Saya bisa buka di Visual Studio Code. Oke. Dan isinya memang sudah ada index.html ya. Saya isi gitu kan. Nah, saya simpan misalkan kayak gitu. Oke. Nah, jadi itu beberapa perintahnya. Terus kalau mau balik folder ke folder sebelumnya bisa cd titik, titiknya 2 kali bukan titik 2 ya, titiknya 2 kali. Gitu. Titik 2 kali artinya balik satu level ke atas ke parent directory biasanya gitu ya. Kalau titik 2 lagi ya terus saja ke parent directory sebelumnya lagi dan seterusnya. Tuh, apalagi ya. Nah, mungkin terminal perintah-perintah lainnya teman-teman bisa pelajari lagi aja ya. Banyaknya. Kalau copy-copy sih saya juga jarang pakai, misalnya copy satu file sini pindah ke mana gitu ya. Jadi teman-teman yang geek banget gitu ya. Atau teman-teman apa sih hikmahnya dari belajar terminal ini? Nah, suatu saat mungkin teman-teman menemukan atau teman-teman beli server VPS ya, yang dia itu kayak kita kan dikasih sebuah kayak kita dapat komputer di cloud sana gitu ya. Cuma kita nggak dikasih interface apa-apa selain kita tuh bisa ngaksesnya tuh cuman bisa lewat terminal gitu. Jadi kayak mau bikin file tuh teman-teman nggak bisa bikin atau buka aplikasi Windows. Jadi kita di cloud itu tidak terinstall Windows tuh, misalkan ya. Nggak ada tampilan yang kayak gini. Kalau mau bikin file baru ya tinggal bikin file baru, di save di situ kan. Gitu ya. Jadi hikmahnya belajar terminal itu adalah karena suatu ketika mungkin teman-teman akan menghadapi suatu kondisi di mana teman-teman harus mengatur cloud atau server yang tidak ada tampilannya, cuman bisa di antar mukanya itu lewat terminal gitu. Oke, itu untuk yang terminal kita sekarang ke Git aja ya. Nah, kita akan coba. Nah, ini caranya adalah cara yang awalnya dari lokal dulu. Saya belum bikin apa-apa nih di GitLab saya atau di remote-nya. Saya belum bikin apa-apa. Tapi saya mulainya dari lokal dulu. Nah, di sini saya berarti di folder demo Git ini, ya, saya mau pasang di dalamnya itu pasangin Git gitu ya di dalamnya. Tinggal teman-teman ketikkan Git init.
Nah, nanti ada seperti ini ya, initialize empty git repository. Kalau perhatikan lagi di ls, kayak tidak ada apa-apa ya. Karena ls itu kan untuk menampilkan list file atau directory yang ada di dalam folder tersebut, tapi yang tidak hidden. Nah, kalau pengen ngelihat yang hidden, pakainya ls spasi min a, spasi dash a gitu ya. Nanti tampil nih semuanya ya, min a itu min all kalau nggak salah ya. Ada titik artinya folder ini, titik 2 artinya parent directory. Ada juga folder.git. Nah, folder.git ini ada dot namanya, dot duluan. Dot itu biasanya untuk folder-folder atau file yang dia itu sifatnya tersembunyi ya, hidden gitu. Nah, jadi makanya ini ada .git-nya. Kalau ada .git-nya juga cirinya adalah ini, teman-teman. Kalau pakai git bash, nanti dia muncul tulis kayak flag gitu ya di sini, ngasih tahu dia tuh, oh kamu lagi di branch master gitu ya. Itu untuk ngasih tahu branch kamu ada di master. Awalnya kan nggak ada tuh. Sekarang jadi ada master tuh. Jadi ada secara default kan memang satu repository Git itu branch-nya satu, yaitu namanya master gitu. Oke, jadi kita nih cirinya kalau sebuah folder itu sudah ada Git-nya adalah kalau pakai Git base ya, ada kayak gini nih gitu. Nah, hati-hati jangan bikin Git di dalam Git. Nanti dia bingung, bisa jadi ya. Bingung antara mau ngambil mesin Git yang mana. Misalkan saya bikin folder baru nih di sini. Mkadir new folder. Nah, kalau di folder baru ini teman-teman pasang lagi git init lagi, kan jadi terpasang 2 git ya, walaupun beda level foldernya ya. Tapi bisa jadi ada konflik ya. Jadi teman-teman jangan keder, jangan nyasar di komputer teman-teman sendiri ya. Gitu. Makanya ini membantu kalau mau milih pakainya git bash, jadinya kita tahu kalau di satu repository atau satu directory tertentu atau folder itu ada gitnya atau belum, udah ada gitnya atau belum, gitu. Oke, ini sudah ada gitnya berarti ya, udah ada gitnya. Terus teman-teman bisa coba cek perintah namanya git status ya. Nah, git status itu untuk mencari tahu perubahan apa aja sih yang sudah kita buat gitu ya. Nah, dari pertama saya buat kan memang saya bikin, ini saya balik dulu. Nah, di sini ya saya git status lagi. Nah, dari pertama saya buat memang tiba-tiba ada satu file baru kan, yaitu namanya index.html ya kan. Nah, ini ya, tandanya merah kayak gitu karena ini file baru nih. Mau nggak kamu istilahnya tadi udah beres atau belum kerjanya? Nanti tinggal di add aja dulu gitu, git add nih ya. Kalau mau kita nge-add tuh. Jadi kita bisa git add. Nah, git add ini caranya adalah git spasi add spasi nama file atau folder yang mau kita staging, masukin ke staging tadi ya. Udah beres nih gitu. Misalkan kayak gitu. Jadi bisa kita nama filenya apa gitu ya. Terus kalau filenya ada banyak lebih dari satu, bisa teman-teman masukin semuanya juga ya di dalamnya. Ada folder baru juga misalkan. Jadi folder bisa nambahin file baru, folder juga bisa kita add semuanya ya. Tinggal dipisahin dengan spasi aja. Cuman kalau perubahan teman-teman terlalu banyak, ya kan? Bayangkan kalau banyak banget perubahannya, filenya, dan masa harus dihabisin satu persatu ya, dipasti dengan dibedain spasi. Kayak yang tadi, saya ngerjain A, B, C, D, E, F, G, H, misalkan ya. Kalau saya tinggal git add spasi A, spasi B, spasi C, spasi D sampai H gitu ya, kan repot banget. Nah, ada perintah atau shorthandnya untuk menambahkan semua pekerjaan yang kita punya di folder yang kita sedang kerjakan, yaitu git add spasi titik. Titik artinya semua ya.
Artinya saya menambahkan folder ini sebetulnya ya. Kan ini tadi teman-teman lihat ya, ls min a. Nah, ada titik. Titik tuh mewakili folder ini. Gitu, folder demo git gitu. Jadi kalau git add spasi folder ini, berarti semuanya, semua yang terjadi perubahan yang kita punya gitu ya di git status. Nah, berarti index.html berarti mau kita add gitu, mau kita staging. Nah, habis itu kita tinggal git add spasi titik aja ya, jadi biar gampang. Git add spasi titik. Nah, habis itu kalau teman-teman cek lagi nih ya, ini git status tuh penting, nggak penting ya. Jadi kalau teman-teman udah apa istilahnya udah ngeh apa yang teman-teman kerjain gitu ya, ya boleh nggak ngecek git status. Tapi git status itu kan buat ngecek teman-teman tuh habis ngerjain apa sih gitu ya. Oh, saya udah ngerjain tadi, terus baru nge-add tadi ya. Nanti kalau nge-add statusnya udah di staging tuh jadi hijau gini ya. Statusnya jadi hijau gini. Terus kita git commit ya, karena udah di staging tadi ya. Git commit, nah caranya git spasi commit, terus spasi min m. Nah, kepanjangan atau singkatan dari message ya. Jadi kita mau nge-commit tuh ngasih pesannya. Pesannya apa nih? Pesannya terserah teman-teman sebetulnya. Dipisah pakai tanda petik gini aja. Pesannya tadi saya menambahkan misalnya, menambahkan indeks HTML. Itu. Nah, kalau commit biasanya kayak gitu. Nanti teman-teman cek lagi git status ya. Nah, jadi nanti setelah add, commit, jadi di staging terus kita commit. Nanti kita cek lagi git status ya. Kalau nggak ada perubahan lagi, nanti dibilangnya nothing to commit, working tree clean. Jadi karena memang pekerjaan yang udah kita lakukan tadi kan udah disimpan dulu di staging gitu ya. Kalau saya ngubah sesuatu hal lagi pasti nanti kedetek lagi sebagai sebuah perubahan kan. Kalau dicek lagi git status pasti ada yang merah lagi tuh. Biasanya kayak gitu. Misalkan saya bikin lagi H1-nya udah, nih H2 deh nambah. Nih, atau jangan H2. Saya pakai P aja. Ini adalah latihan terminal dari itu ya. Nah, saya simpen. Ini kan filenya file lama nih. Maksudnya file lama tuh ya filenya udah ada tadi di commit sebelumnya ya. Sekarang saya ubah. Nanti flagnya itu disebutnya dia modified. Kalau cek di sini git status nih. Nah, di sini ada file yang tadi udah disimpan di commitan yang tadi ya. Bukan file baru. Saya ceknya pakai ini aja deh, misalkan test.html ya. Nah, test.html ini kan file baru nih. Biasanya flagnya itu agak hijau gini kalau di Visual Studio Code ya. Dikasih flagnya itu U, itu singkatan dari untrack, atau dia itu filenya baru bener-bener sebelumnya di commit sebelumnya nggak ada. Dan kita tiba-tiba nambahin file baru gitu. Nah, nanti dicek di statusnya juga sama tuh. Ada yang modified, ada yang untracked ya, untracked files. Gitu ya. Nah, misalkan saya udah beres nih. Udah beres lagi nih, mau nyimpen deh gitu ya. Jangan lupa di save dulu ya kerjaannya, di Ctrl S dulu. Habis itu git add, kita klik dulu ya. Seperti biasa, git add spasi titik ya kan, untuk menambahkan semua perubahan tadi. Terus tinggal git commit lagi. Saya kasih, kalau sekarang laporannya edit dikit, misalkan di index dan menambahkan tes HTML ya. Nah, udah tuh commit baru. Ya kan? Kalau saya cek lagi statusnya pasti nothing to commit, working tree. Jadi habis add commit itu belum di push tuh nggak masalah. Tapi ini repositorinya masih lokal doang. Saya kan belum bikin remote-nya ya. Jadi teman-teman kalau mau kayak gini doang nih,
nggak mau di-upload ke remote juga boleh sebetulnya. Cuman kekurangannya kalau kita nggak punya di remote-nya, kita nggak punya spare istilahnya kan repository itu keunggulannya juga atau apa keuntungan yang kita dapat adalah kayak kita punya drive Google Drive aja ya di cloud atau punya punya cloud storage lah ya. Jadi pekerjaan teman-teman tuh aman ada di sana. Kalau teman-teman tiba-tiba laptopnya rusak, harus diinstal ulang segala macam, jangan khawatir kalau udah terakhir push-nya udah aman gitu ya, udah di-update ke remote repository, itu harusnya bisa kita tinggal clone lagi aja gitu, gampang. Atau bahkan kita clone di tempat lain, di komputer lain tuh boleh. Gitu. Nah, jadi tapi kalau ngerjainnya masih offline di lokal doang itu bisa juga dan tidak usah nge-save yang tadi kayak tadi ya bikin file banyak. Jadi filenya cukup satu aja, cuman banyak versinya gitu. Dan versinya ini dicatat sama Sigit gitu. Oke, nah itu untuk lokal, persiapan lokalnya ya. Saya mau nge-push misalkan, mau eh nah saya ke GitLab, lalu di GitLab ini saya mau bikin repository baru ya, project baru nih. Saya bikinlah sebuah project baru, new project gitu ya. Saya klik yang create blank project. Lalu di sini saya bikin aja tes new repo Laravel 18 misalnya ya. Nah, di sini cek aja terserah teman-teman mau pakai private atau public. Private atau public. Terserah teman-teman. Kalau private artinya hanya orang tertentu yang bisa lihat. Kalau public bisa dilihat oleh semua orang ya. Bahkan sama yang belum punya akun GitLab bisa dilihat. Nah, terus ada bagian sini initialize repository with readme. Nah, ini tuh kalau dicentang berarti arahnya seperti yang tadi ya. Kalau kita centang berarti itu artinya kita tuh mau pakai cara yang clone gitu, teman-teman. Tapi kalau dia tidak dicentang, kalau dia tidak dicentang, berarti dia itu arahnya yang satunya lagi, yaitu yang dari lokal terus kita push ya, sebaliknya dari clone ya. Nah, karena kita mau cara yang satunya lagi ya, yang dari lokal terus di push ke remote gitu. Nah, jadi saya nggak centang gitu ya. Nah, karena di sini niatnya allows you to immediately clone this project's repository. Skip this if you plan to push up an existing repository. Jadi kayak dia bilang kalau kamu udah punya repository yang existing itu artinya kan kita punya repository yang udah eksis, tapi di lokal kita kan ya, gitu. Di lokal kita udah ada gitu. Cuman belum ada remote-nya aja. Jadi kita skip aja, jangan dicentang berarti. Karena kan udah punya existing repository kita ya di sini nih. Ya ini existing repository kita di demo Git ini. Gitu ya. Nah, lalu jadi saya tinggal create project aja ya. Oke, nah di sini juga ada petunjuk nih, mau teman-teman pakai yang mana. Nah, di sini kalau mau push an existing folder tinggal gini aja nih. Jadi karena kita kan punya udah punya existing foldernya ya. Tinggal kita ikutin aja yang ini. Nah, kalau kita lihat perhatikan ya di sini perintahnya itu cd existing folder gitu kan. Jadi kita masuk ke folder yang sudah kita buat tadi ya. Terus git init. Nah, gak usah git init lagi. Kenapa? Karena kan di sini udah ada udah kita lakukan git initnya ya.
Tandanya apa? Tandanya kan sudah ada folder git gitu ya. Sudah ada folder gitnya nih. Jadi nggak usah di git init lagi. Kalau di git init lagi ya mungkin foldernya jadi baru lagi atau gimana, saya nggak tahu tuh. Jadi reinitiate gitu. Jadi nggak usah git init lagi, git remote. Nah, tinggal langsung ikutin aja yang langkah selanjutnya. Jadi git init ini di skip aja. Kalau tadi kan kita soalnya udah ini kan ya, udah melakukan banyak hal gitu ya. Jadi nggak usah git init lagi. Tinggal git remote add origin, oke. Nah, ini untuk kayak menghubungkan lokal repository kita di sini dengan remote repository yang ada di GitLab. Gitu. Kemudian di sini bisa dicek dulu ya git remote show origin. Nah, di sini dibilangnya belum punya remote repository, memang belum terhubung gitu ya. Origin does not appear to be git repository. Memang belum punya originnya, belum punya remote repository-nya ya. Jadi kita harus hubungkan. Caranya tinggal copy aja saya nih, ini nih. Copy. Ya, paste. Kok aneh. Oh, aneh sekali. Copy. Nah, git remote add origin linknya ya. Linknya tuh bisa yang https bla bla bla. Kalau punya saya git add gitlab gitu. Tuh. Tinggal kita ketikkan aja. Nah, udah tuh. Kalau saya cek lagi git remote show origin. Ini untuk perintah untuk mencari tahu remote kita ada di mana. Nah, di sini yang saya tahu ya. Bahwa remote kita ada di GitLab-nya Muhammad Abdu nih akunnya. Nama reponya atau nama repositorinya adalah new repo Laravel 18. Tuh. Terus tinggal kita git add titik, ikutin aja nih langkah selanjutnya. Ini nggak bisa Ctrl V ya. Lalu git commit, initial commit. Oke. Lanjut aja nih git push min u. Nah, git push min u origin master. Nah, yang jadi catatan adalah git push min u ini dilakukan hanya di ketika teman-teman pertama kali nge-push ke satu repository yang masih kosong tadi kan. Kan awalnya kita bikin ini repositorinya kosong banget, nggak ada file apa-apa kan ya. Jadi kayak kita kayak punya satu folder tapi kosong banget isinya. Nah, jadi kalau nge-push pertama kali kan berarti mau ngisi tuh ya. Nah, kalau nge-push pertama kali biasanya git push min u origin master. Jadi ada min u-nya dulu. Nah, itu singkatan tadi upstream ya. Jadi kayak kita mau ngisi yang kosong dengan segerombolan file dan folder yang baru gitu misalkan ya. Gitu. Jadi di sini kita git push min u origin udah ke-push nih. Nanti kita cek aja. Dan di sini langsung bikin sebuah branch baru master gitu ya. Oke, kalau kita refresh halaman ini, sekarang repositorinya atau project kita ini sudah terisi dua file yang tadi ya, ada index.html sama test.html. Lalu mungkin teman-teman timbul pertanyaan kan, ada folder baru nih, kenapa nggak ikut? Folder baru kan ini ada di dalam si demo git, kenapa dia nggak ikut ke push? Nggak ikut ke add kan, git add titik kan semuanya dimasukin. Jadi syaratnya kalau mau ke add itu teman-teman adalah kalau folder doang tuh nggak bisa ke add. Tapi kalau di dalam folder itu ada file gitu ya, ada suatu file, nah itu baru bisa ke add gitu. Kalau yang tadi mah masih ke skip dia gitu. Lagi ya. Nah udah intinya ini udah berhasil. Nah itu adalah cara yang upstream ya. Jadi dari lokal terus kita push ke remote repository. Nah habis ini gimana? Ya udah kalau habis ini teman-teman ngikutinnya ya terus aja sama. Ngulangin langkah yang add, commit, dan push tadi. Jadi kalau teman-teman mau ngedit lagi nih, saya edit deh.
Editnya, mengedit apanya nih? Misalkan saya di tes HTML-nya, halaman tes, saya nambahin satu perubahan ya di tes HTML. Nah, kalau udah bikin perubahan gitu kan pasti kedetek juga ya. Kalau kita cek dengan git status, kedetek tuh. Modified tes HTML udah berubah, ya kan? Kita mau simpan perubahannya, tinggal git add lagi gitu. Ya, kayak gitu nih, add lagi. Habis add apa? Commit. Edit tes HTML kan ya. Nah, mau push sekarang boleh, mau ngedit lagi terus baru push boleh. Gitu ya. Misalkan saya mau push, ini tinggal push aja. Jadi oh ya ada yang diedit, saya udah add, commit, ya udah push lagi. Nanti ke update lagi gitu ya. Gitu ya. Push origin. Nah, jadi push yang selanjutnya tidak usah pakai min u ya. Tinggal git push origin master. Nah, udah berhasil ya. Dan kita cek ya, komitan terakhir tadi namanya adalah komitan terakhir tadi nih, edit tes HTML. Jadi udah ke-update juga nih. Tuh 47 detik yang lalu saya ngubahnya ya kan? Gitu. Jadi setelah itu ya berarti teman-teman yang langkah yang tadi itu cuman di awal aja tuh yang add remote git remote add origin ya. Itu tuh langkah di awal doang. Sisanya tuh add commit dan push aja gitu. Add commit push. Kalau teman-teman kerja sama orang lain mungkin ada poolnya dulu dicampur pool ya. Biasanya add commit, pull dulu baru push gitu. Biasanya gitu sih. Git add commit, pull dulu baru push. Kayak gitu. Nah, itu caranya ya. Jadi langkah-langkahnya diperhatikan tuh. Soalnya teman-teman kadang suka diulangin lagi langkah-langkah yang cuman padahal itu hanya di awal aja. Kayak yang tadi ya. Git remote add origin, terus ya git init, selalu diketik lagi padahal udah ada gitnya gitu, nggak usah di init lagi, nggak usah gitu. Ada pertanyaan nih? Waduh, apa nih? GitLab hanya bisa commit pull dan sebagainya manual ya, tidak bisa seperti GitHub yang tinggal klik. Waduh, bisa dong. Sebetulnya maksudnya tinggal klik itu pakai git git ini ya. eh ada namanya GitHub Desktop ya. Mungkin maksudnya siapa nih Mbak Sisilia nih? eh adalah GitHub Desktop ini yang tinggal klik ya. Nah, sebenarnya cara pakai Git ini bisa pakai terminal, tapi ada juga yang udah nyediain GUI-nya ya. GUI itu graphical user interface. Jadi antar mukanya udah dibikinin. Jadi ada tombol-tombol klik sana klik sini untuk nge-pull yang mana, untuk nge-push yang mana, untuk yang add itu yang mana, commit itu yang mana. Jadi daripada mempersulit diri dengan terminal, kita juga bisa pakai yang pakai GUI gini ya. Nah, GitHub Desktop ini bisa dipakai untuk repository yang dari GitHub bisa ya karena memang GitHub ya. Dari GitLab juga bisa. Saya pernah juga kok ini nge-clone GitLab memakai GitHub Desktop. Jadi ini tuh cuman yang dari terminal tadi gitu ya, yang perintah-perintah yang dari terminal tadi sekarang mah tampilnya di sini gitu. Jadi teman-teman kalau memang apa pusing dengan terminal bisa coba GitHub Desktop aja misalkan. Nah, tapi kembali lagi tetap aja dasarnya awalnya perintah dasarnya dari yang diajarkan di demo tadi ya. Kalau pakai GitHub Desktop atau mau pakai Git
namanya Git GUI ya, Git GUI. Git GUI juga tampilannya kurang lebih sama, gitu ya. Oke. Documents, demo Git, ya, fun. Nah, ini juga sama tuh. Ada unstaged changes, terus juga kalau mau nge-add tinggal apa gitu ya. Coba nih saya edit sesuatu deh. Di sini juga udah ada sebenarnya integrasinya di VS Code ya. Di sini ada source control-nya ya. Ada terintegrasi dengan Git juga. Sini beri saya master, mau nge-push bisa di sini, commit di sini, nge-add di sini juga bisa sebetulnya. Banyak sekali. Cuman kan kalau teman-teman tidak tahu itu asalnya dari mana, takutnya keder juga, pusing juga gitu ya. Nah, entar saya ngedit sesuatu deh di ini bentar ya yang nanya PHP. Saya nambahin deh, P baru nih. Cek 1, 2, 3. Nah, ini kan kedetek tuh changes-nya ya. Jadi ini ibaratnya adalah git status nih. Nah, panel sebelah kiri ini ya. Ini kayak git status. Jadi ada file-file apa aja yang sudah kita modified atau ada file yang baru kayak ya sebutnya berarti untracked files dan lain sebagainya. Di sini status-statusnya ya. Kita bisa add. Nah, disebutnya stage changes. Jadi kita mas staging ya, staging perubahan yang tadi. Bisa add satu persatu. Jadi kalau filenya ada banyak, misalnya index.html juga saya bikin deh. Ini tambahannya. Oke. Nah, nanti kalau kita cek di changes nih. Jadi stage-nya bisa kita atur satu persatu nih. Mau di stage-nya yang index HTML doang bisa. Mau di stage-nya test HTML doang bisa. Kalau mau dua-duanya, ada staging yang semuanya, yang ini nih. Stage all changes. Ini artinya git add spasi titik tadi. Git spasi add spasi titik. Tadi ini ya. Kita juga bisa revert nih. Discard change itu kayak kita control Z lagi. Perubahan yang terakhir saya tambahkan, lalu saya edit. Nggak jadi deng, gitu misalkan. Itu boleh juga. Gitu ya. Commit di sini message-nya ya. Message commit-nya di sini. Dan tinggal di commit sebelah sini, commit pep. Push-nya sebelah sini, push. Push gitu. Ada tuh. Ini juga gitu. Loh, mana nih? Di scan. Nah, tuh. Nggak langsung otomatis nih ya kalau git GUI. Di sini berarti kayak git statusnya ya. Di sini tinggal kita stage change udah di stage. Not staged. Nah, kalau mau di stage, hup, ya, oke. Udah stage, saya commit. Nah, commitnya di sini ngapain gitu? Edit. Tinggal klik commit. Udah ke commit. Mau di push ya tinggal push aja. Gitu ya. Coba jarang pakai nih. Ya, pushnya ke master. Remote origin betul ya. Oke. Push. Nah, berhasil tanya ya. Working ding. Please wait. Ya, sukses. Jadi kalau kita cek pasti perubahannya udah ada di sini ya. Nah, udah ya, udah masuk. Jadi itu dia. Banyak alternatif, teman-teman dikasih semua. Cuman kalau saran dari kami teman-teman biasakan yang ini dulu juga dulu ya, biar tahu prosesnya, biar ngerti.
yang terminal ya. Habis terminal mau nyobain yang Git GUI atau yang mau dari VS Code juga boleh. Eee, jadi kalau VS Code udah ada integrasi dengan, version control Git ya. Mau pakai Git desktop, GitHub desktop juga boleh. Ini kuis 3. Wow. Oke, itu aja untuk Git ya. Oke, pertanyaannya, kok gak masukin password username ya? Nah, eee, ini karena saya udah nge-setting, akun GitHub saya dengan laptop yang atau komputer yang saya pakai sekarang, gitu. Diaturnya pakai SSH ya, jadi di sini nih teman-teman di sini, terus, settings di akun ya, di akun pengaturan akun, di settings terus nanti ada SSH keys. Nah, di sini kayak mendaftarkan ya, mendaftarkan komputer-komputer atau IP, ini entah apa ya yang dicatat ya, kayaknya sih, dari laptopnya ya. Kayak bikin token gitu ya, token rahasia, kunci gitu ya, sebutnya juga key. Token yang dia itu terhubung dengan, akun GitLab kita. Ibaratnya gini, kalau saya setiap nge-push, nge-clone selalu ditanyain username dan password kan, agak repot tuh. Padahal saya itu orang dalam loh gitu ya. Kalau saya lagi ngedit di komputer ini berarti saya lagi, apa kegiatan yang saya lakukan, itu ya memang saya pemilik dari akun ini. Berarti kan saya tinggal bikin kunci aja tuh, kunci yang isinya udah ada informasi, username dan password saya istilahnya gitu ya. Jadi ya kunci ini bisa dibawa ke mana-mana. Jadi nge-push tuh nggak dilihat lagi sama dia, karena memang di belakangnya udah dicek tuh, oh dia emang kalau nge-push-nya dari laptop yang saya sekarang gunakan, berarti itu, valid gitu, boleh nge-push. Jadi nggak ditanya lagi username sama password, gitu. Nah ini SSH key-nya teman-teman tinggal bikin aja, di sini bisa bikin di, terserah teman-teman, nanti googling aja generate SSH key ya, bisa di Windows, bisa di Linux, gimana caranya, generate SSH key, nanti copy SSH key-nya, masukin ke sini, gitu. Terus dikasih title boleh, terus di-add key. Nanti teman-teman nge-clone-nya nanti, oh ya nge-clone ya, saya belum ngedemoin yang clone ya. Nah, kenapa saya tadi link link, Git saya itu pakainya yang ini nih, git@gitlab. Nah, ini kalau karena nge-clone-nya kalau pakai SSH, nge-push-nya kalau pakai SSH, biasanya link-nya tuh kayak gini nih, git@gitlab .com, memabdu dan bla bla bla. Nah, kalau yang link satu lagi yaitu link-nya https://gitlab.com bla bla bla, gitu ya. Jadi link-nya beda kalau kita mau pakai SSH sama, HTTPS gitu. Kalau mau pakai SSH, berarti tadi saya nggak ditanyain username dan password lagi. Tapi kalau clone-nya dengan HTTPS, biasanya ditanya dulu, "Kamu siapa? Username-nya apa ya? Password-nya apa?" Gitu. Gitu. Apalagi ya? Ya SSH key ya, jadi generate SSH key. Di banyaklah manualnya ya, jangan pakai using putih ya. Ya cari aja lah. Oke, habis di-copy nanti di-add key-nya. Nanti teman-teman bisa clone tuh bisa pilihannya clone with SSH yang tidak usah repot-repot masukin username dan GitLab dan password lagi setiap kali nge-push gitu. Eee, oke ya. Nah, itu cara yang pertama ya, yaitu nge-clone dari remote ke, eee, ke lokal kita. Kebalik ya, sorry. Itu dari lokal kita, kita push gitu ya. Tadi kita belum, demo yang clone. Nah, bedanya kalau dengan clone seperti apa? Clone itu kayak gini, saya bikin repo lagi ya. Banyak sekali repo sampah nih, apa ya.
Saya bikin project baru, new project, new repo, create blank project, saya bikin lagi ya. Tes, git. Terus di sini saya bikin public lagi, terus initialize with readme-nya saya centang. Nah, kalau dicek, karena saya mau langsung clone nih, biasanya saya centang dulu si initialize repository with readme. Jadi kalau mau clone biasanya harus ada satu file dulu dan biasanya GitLab ngasih readme.md. Jadi ada satu file di dalamnya. Kan biasanya kalau nggak dicentang tuh isi repositorinya tuh kosong gitu ya, nggak ada file apa-apa gitu. Kalau kayak gini isinya satu folder nih. Nah, di dalam folder tersebut ada satu file namanya readme.md. Isinya cuma kayak gini tulisannya test git laravel 18 udah gitu. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal clone nih. Nah, clone-nya itu ada dua linknya teman-teman. Clone itu ada yang clone with HTTPS, ada yang with SSH. Soalnya saya pakai yang HTTPS ya. Terus saya mau nge-clone. Nah, clone-nya mau di mana? Terserah. Mau di jangan terserah deh. Arahkan ke tempat baru ya, jangan di dalam Git lagi. Nah, di sini misalkan saya bikin mau nge-clone-nya di sini tinggal git clone. Nanti kan jadi muncul folder baru kan ya. Jadi nge-clone di tempat yang nggak ada git-nya juga gitu ya. Ini kan nggak ada git-nya nih. Oke, nah bisa di sini nge-clone git clone terus linknya yang tadi. Saya pakai TTPS-nya udah di-copy nih ya. Tadi saya pakai paste ya. Jadi saya git clone terus spasi linknya. Oh ini nggak ditanyain ya. Jadi dicek SSH-nya juga nih kayaknya. Saya nggak ditanyain username dan password. Nah ini jadi udah di-clone nih ya. Udah beres nge-clone-nya. Berarti ada folder baru tuh. Namanya kan sesuai yang tadi ya. Tes git laravel 18 kan ya tadi namanya. Ya ada folder baru tuh. cd test git laravel 18. Isinya teman-teman tebak, isinya cuma readme md. Sama persis ya, karena namanya juga clone ya. Isinya adalah satu file readme md, isinya tulisan git test git laravel ya. 18 gitu doang. Kalau saya buka, oke. Nah, memang sama persis ya. Nah, habis ini gimana? Ya udah teman-teman tinggal lanjut kerja aja gitu. Mau nambahin file baru, nambahin folder baru dan lain-lain. Temen kerjain aja. Tinggal kalau udah clone gimana? Ya udah tinggal add commit push. Jadi clone itu udah kayak menambah udah langsung dapat alamat remote repositorinya gitu ya. Terus juga nanti teman-teman pas nge-clone langsung di lokal itu udah langsung ada foldernya kan di dalam folder tersebut juga udah ada .git-nya tuh. Jadi nggak usah git init lagi, nggak usah. Karena di dalamnya emang udah habis ya hasil nge-clone kan. Kalau hasil nge-clone pasti di dalamnya ada git-nya tuh. Gitu. Jadi tinggal lanjutnya kayak gimana? Tinggal add, commit, push lagi gitu aja. Yang diulang adalah add, commit, push-nya gitu. Jadi nggak ada git init, remote add origin nggak ada gitu. Push-nya gimana push-nya tuh nggak usah min u juga. Git push origin master juga karena nggak apa nggak nge-push ke tempat yang kosong gitu ya. Nah, itu nge-clone ya. Nah, cara nge-clone kayak lebih enak, lebih mudah ya. Gitu. Jadi kita siapin dulu tempatnya, baru kita clone, baru kita mulai kerja gitu. Ada juga yang kerja dulu, belum ada remote-nya ya. Terus, oh oke udah beres nih, siapin remote-nya, kita push ke remote-nya. Itu ada yang kayak gitu juga. Ada dua cara berarti ya, ada dua arah gitu.
Ya upload link tugasnya link yang clone tadi, link yang HTTPS aja ya, jangan link yang SSH ya. Habis coba nge-push, sintaknya salah, udah nggak ada di text editor, tampil di repository GitLab. Udah nggak ada di text editor, tampil di repository GitLab ya. Apa tuh maksudnya? Nah, kalau pakai Git GUI atau pakai GitHub Desktop, udah ditutup ya. Nge-clone juga bisa ya, kalau mau nge-clone atau nge-clone bisa tinggal clone repository gitu kan ya. Kalau di sini repository browse branch file. Harusnya file baru ya. Saya jarang pakai nih explore working copy apa nih? Oh, bukan. Add. Oh, bukan. Kayak nggak bisa nge-clone ya di sini ya. Saya nggak tahu caranya kalau di Git GUI, tapi kalau di sini GitHub Desktop lebih enak memang. Oke, itu ya cara-caranya. Silakan dicoba lagi teman-teman. Kalau ada salah-salah di share aja kenapa errornya ya, terus juga ditonton lagi tuh kenapa gitnya. Tentang materi gitnya ya dicoba karena sangat berguna nih git ini. Nah selanjutnya PHP ya, mau dibahas nggak nih? Hmm, materi upload ke Git. Nah, udah dikasih tahu di sini ya. Nah, jadi di sini teman-teman udah oke. Diarahkan sih di sini ya. Kalau yang ubah huruf petunjuknya ya dari saya ya. Teman-teman tinggal bikin satu variabel. Variabel itu isinya kayak kamus gitu ya. Mana nih? Sini aja lah. Nggak bisa ya? Oh, bisa dong. Saya tinggal bikin aja sebuah variabel abjad gitu ya. Isinya A B C D E F G H I K L M N O P Q S T U V W X Y Z. Nah, terus habis itu ini nanti ya kalau ada A nanti yang keluar adalah B. Jadi kalau ada satu string W, berarti W setelah W kan apa tuh? X. Nah, O setelah O kan P ya. P. Ini kan O, setelahnya kan P gitu ya. Nah, kan lebih enak nih kalau kayak gini.
tinggal cari posisi si O, nanti keluarin P gitu. Ngambil dari abjad sini. Cari posisi X, berarti dikeluarin adalah Y gitu. Cari posisi W, nanti keluarnya X. Gitu. Oke ya, cara cari posisi string, posisi karakter di sebuah string, apa tuh? Saya aja nggak hafal. strpost PHP. Ada ya, strpost namanya ya? Iya, strpost. Oke, itu ya. Tinggal kita echo strpost string haystack. Stringnya adalah abjad tadi ya. Abjad. Cari di abjad. Stringnya adalah X. Posisinya berapa? Atau posisinya W dulu ya, W. Nah, posisinya ada di mana? Nih kita cek aja, buka ya. Inside of buka. Tuh. Oh, bukanya di sini. Harus saya lupa lagi. Nyalain dulu. Saya simpan di SAM ya. Ini apa sih? Basket Laravel. Ini saya simpan di SAM. Docs. Oke, saya buka ya. Localhost slash apa sih tadi namanya? Tes. Git Laravel 18 ya. Langsung aja karena di dalamnya indeks PHP ya. Nah, itu dia. String positionnya ada di 22 karakter W itu ya. Jadinya kita tinggal kalau udah tahu 22 ya tinggal tambahin satu aja kan ya. Gitu. Echo string post abjad dulu. Nah, berarti cara ngambil karakter di indeks tertentu pada sebuah string gimana? Cari aja tuh namanya metode di string PHP namanya char-add ya. Saya nggak tahu char-add PHP apa namanya. Sub str. Ya. Jangan yang ini kurang enak. Wait school aja. Nah, tinggal gini ya. Sub str hello world 6. Hasilnya apa itu? Oh, start dan ini. Kita dokumentasinya. Substring, sub str, stringnya apa? Startnya dari mana? Lengthnya berapa, ya kan? Berarti di sini echo ini saya kasih tunjuk aja ya. Huruf sekarang adalah setelahnya adalah tinggal kita yang tadi ya sub str ya. Sub str stringnya apa? Stringnya abjad. Startnya dari yang ini nih. str post ini dong. Ya kan ya? Nah, di dalamnya gitu ya. Kalau teman-teman bingung terlalu panjang ini kayak gini, bikin variabel makanya ya, itulah kegunaan variabel ya. Position. Ini pindahin. Biar enggak keder.
Nah, pakai ini kan bisa atau di dalamnya langsung ya. Position. str post. Nah, ininya position berarti ya. Position tapi ditambah 1, betul ya? Kan pengen yang setelahnya kan ya? Nah, kita lihat. Kok belum? Di save belum? Ini yang error ya. Pasti. Loh, belum. Sebentar, kenapa ini? Test-git Laravel 18. Betul? Oh, oke. Karena tadi saya copy ya. Yang saya edit tuh bukan di situ. Bukan yang di htdocs ya. Saya tutup dulu atau saya gimana ya? Copy dulu deh, sayang. My bad. Nah, ini harusnya yang diedit ya. Tinggal open aja nih. Kalau saya biasanya pengen open Visual Studio Code nih, gak ada shortcutnya di sini. Tinggal klik kanan, tinggal git bash. Nah, nanti di sini ya munculnya di test-git Laravel 18. Tinggal saya kode spasi titik. Nanti ngebuka Visual Studio Code-nya langsung di folder tersebut. Oke, nah ini yang tadi saya copy itu di sini. Ya, salah ya. Ya elah. Udah capek-capek. Saya belum copy. Pastikan harus di copy dulu. Yes. Oke, yang di htdocs terus diedit ya. Tadi saya nggak ngedit yang di htdocs ya, salah. Nah, kita cek ya. Huruf sekarang adalah yang kedua-dua, huruf setelahnya adalah X gitu. Kan benar ya? Baik, KBR. Nah, oke ya. Huruf sekarang dua-dua, huruf setelahnya X gitu. Itu ya untuk yang nomor 2. Ada lagi untuk tugas PHP-nya. Tinggal 20 orang. Tukar besar kecil itu pakai string to lower ya, PHP. Cari aja string to lower. str to low. Ini. str to lower sama str to upper gitu ya. Caranya gimana? Ya logiknya kayak tadi aja.
Teman-teman bikin abjad kayak gini nih, kan ini lowercase semua tuh, gitu ya. Di soal ini kan kalau nih H-nya besar, gitu, nanti dia dikasih malah jadi H-nya kecil, ya kan ya. Berarti dicek aja di H besar, si H besar ini dicek apakah dia gimana ya? Entar, gimana, ada yang punya pendapat? Kalau saya sih pakai kamus yang tadi ya, abjad gitu ya. Abjadnya kan ini juga ada informasi kalau dia itu lowercase kan ya. Hah, perulangannya? Ya sama sendiri ya. Kok nggak ada perulangannya kok ini harusnya. Kalau yang ubah huruf, oh iya tinggal kasih looping aja gampang lah. Kan ya? Ya udah kasih petunjuk yang tadi ya. Eh, tukar besar kecil ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Yang ini silakan dipikirin lagi lah, diskusiin lagi ya logiknya. Apakah mungkin bisa jadi teman-teman bikin satu variabel di dalamnya kata baru, bukan kata baru ya, kata yang isinya adalah string yang jadi parameter, tapi digedein semua gitu ya. Nah, terus nanti dibandingin karakter per karakter. H-nya besar. Kan berarti kan kalau kita gedein semua, apakah H besar dengan yang kita bandingin H besar itu sama ya? Kalau sama persis gitu ya. Kalau sama berarti eh ditukar ya, dia jadi yang to lower-nya gitu. Terus dicek lagi dicek apakah sama dengan yang besar, beda, berarti udah tinggal keluarin yang besar justru gitu ya. Nah, ini loopingnya karakter per karakter ya. Pakai for enak, for each kalau for each nggak bisa harus array. Kalau mau jadi array, teman-teman harus di-explode dulu ini. Oke. Jadiin array stringnya. Ya, udah berkurang semakin malam nih. Jadi saya akhir aja ya, teman-teman. Silakan kerjakan lagi. Dan yang penting hari ini tuh Git-nya sebetulnya. Jadi PHP sebagai mengisi waktu luang aja ya, soal-soalnya mengasah logika kembali. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan membantu. Mohon maaf kalau terlalu lama. Sampai jumpa di live session berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.